Oke, makanan paling least favorite. Ini nih sensor juga. Restoran least favorite. Tiba-tiba pas tahun baru, si Jeremy Owen ini kirim teks panjang banget. Dia confess kalau dia suka sama gue, sedangkan gue udah sama orang lain, kakel ini. Dia udah punya cewek juga, gue juga udah punya cowok. Habis itu gue putus, gue curhatnya ke dia. Terus dia putus, curhat-curhatan gitu. Gak tau ya, Jeremy Owen ini sangat-sangat rumit ya. Selamat datang di series Mabar. Kali ini JWS Bros akan makan bareng tamu yang belum lama ini menang TikTok Awards sebagai Popular Creator of the Year. Yes, siapa lagi kalau bukan Erika Ricardo. Di episode Mabar kali ini kita bakal mampir ke salah satu restoran pilihan Erika, yaitu restoran Padang Indah Jaya Minang atau yang biasa disingkat IJM. Kalau dari review yang ada, katanya sih IJM punya reputasi yang legit. Namun, seperti biasa daripada katanya-katanya doang, welcome back to JWS Bros episode makan bareng Erika Ricardo di Indah Jaya Minang, cabang Alam Sutra. Hai guys. Halo. Apa kabar semuanya? Halo. Oh, baik. buset, langsung di depan sini. Iya. Keren banget. Gue butuh banget sumpah ini. Oh iya, Gue sumpah. butuh ini banget. Iya. Lu pada dari GS? Gue pada dari GS. Sumpah gue awkward banget. Gila, gue gak biasa banget ini syuting. Ini first time? Ini first time kayak lu. Seriusan? Lu bintang tamu pertama. Oh my god, wih, keren banget. Tapi lu di sini kan tinggalnya? Di sini juga. Lu Iya. kenapa dari GS? Tadi kita makan McD dulu. Ini first time konsep lu, kenapa mau bikin kayak gini? Sebenarnya gara-gara kita udah kekurangan tempat makan yang enak-enak gitu. Jadi Iya sih, jujur. kayak kita Iya butuh sih. referensi makanan Gue dari mau nanya deh, orang lain. makanan favorit lu di BSD GS apa? Mang Ade nggak sih? Astaga, selain Mang Ade apa nih? Selain Mang Ade ya? Mang Ade kan mungkin makanan pinggiran, kalau Iya. misalnya restoran atau GoFood atau GoFood Warung GrabFood Rames. gitu. Warung Rames, lu pernah nggak? Oh, di sini Wah, di Goldfinch. deket sini di Goldfinch ada tempat makan kayak enak banget kayak apa ya? Warung Rames gitu, nasi rames kayak gitu. Cuman bersih banget. Warung Rames. Kayak warteg Di dia, Goldfinch? Di Goldfinch. Awalnya dia cuma satu ruko gitu dan sekarang dia udah kayak 2 menuju 3 ruko gitu. Dan rasanya enak banget, bersih banget. Gua hampir setiap hari kayak dalam seminggu bisa 4 kali itu makan sarapannya Murah tuh nggak? warung Rames. Murah. Termasuk murah. Satu, biasa lu makan berapa? Sekali makan, gue makan banyak ya, kayak bisa 30 sampai 40 sih. Warteg tuh biasa 15.000 tapi ini bisa 2 kali lipatnya. Berarti lu emang. double. Lauknya cenderung lebih mahal, cuman bersih, legit bersih banget. Oke, makanan paling least favorite. Ini nih sensor juga. Restoran least favorite. Yang pernah selama ini lu cobain Waduh. di BSDGS ya? Di BSDGS ya? Iya. Oke, di BSDGS Ayam Pak Gembus enak gak? enak lah. Enak banget itu. Itu Bebek carok enak. enak. Gue Enak suka. banget. Suka banget gue. Bumbu hitamnya. Iya betul, bumbu hitam ditambah laosnya. Gue suka banget. Apa laos? Ayam carok yang harganya Iya. 25 atau 27 gue lupa. Itu tuh yang ayamnya dikasih digorengnya pakai tepung. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu sama Nah, sekali. itu terus udah gitu lu ekstra laos. Ekstra laos. Yes, ekstra laos, Oke. ekstra bumbu Madura. Nah, Iya, bumbu Maduranya satu dikeayamin, satunya lagi ke nasiin. Nasinya lu aduk pakai bumbu Maduranya, terus udah gitu laosnya tuh kayak serundengnya gitu, lu taruh di nasinya tapi jangan diaduk. Itu enak banget. Sambal nyai pernah nggak sambal nyai? Nggak pernah. Dekat rumah lu, itu harganya murah banget kayak cuma 20 ribuan. Kalau misalnya sama ongkos ojek online ya jadi 30 ribuan lah, jadi 35-an. Porsinya banyak banget, ayamnya tuh ayam file tapi digoreng pakai Dada, ayam tepung. dada gitu file. Iya, betul, pakai tepung kayak gitu udah disuir. Terus udah gitu sambelnya banyak, itu udah sama telur, udah sama tahu, udah sama tempe. Anjir, gue jadi lapar banget sekarang ngomongin makanan. Kacau sih. Untungnya kita mau makan. Ngomong-ngomong makanan nih ya. Iya. Gue penasaran, Rik. Lu kan prestasinya banyak nih. Apalagi lu baru menang TikTok Awards, the most popular Wih. creator, guys. Ini Erika nih. Pertanyaan dari gue, lu pernah main warnet gak? Pernah, Wah, Sumpah. pernah. Gue sering main warnet dulu di Kalimantan. lu asli Kalimantan? Iya. Tuh, lu main Gua game baru apa? tahu. Pertanyaan gue tuh. Lu main game apa di warnet? Main ini, dance apa? Ayo dance. Ayo dance. Ayo Main Ayo Dance, Oh. main Grand Chess, Oh, Grand Chase. main apa ya? Sebelum tembak-tembakan itu Losaga. Losaga main Losaga. itu sama Waduh.
Iya, dulu gue main 3 itu di warnet. Gila. Iya. Siapa yang tahu ya? Dari anak warnet jadi pemenang TikTok Award. Terus gue dulu suka banget main warnet. Oh iya. Tiap hari gue ke warnet di Pontianak. Oke, karena ngobrol di mobil ini durasinya nyampe 30 menit lebih, ya karena aib kita semua banyak banget, jadi ngobrolnya kita taruh setelah review IJM bareng Erika. Sekarang langsung aja kita gas, Indah Jaya Minang. Gila, kita belum mulai syuting aja udah, Oh, hi guys. udah habis ya. Fun fact aja dari tadi Erika makan nggak berhenti. Ini ada footage-nya nih, dia Sumpah, ngerogotin, enak banget. Apa? Iya, ngerogotin tulang ayam nih. Ini belum mulai syuting ya, udah dimakan ya. Semua dari tadi kita syuting tuh ada suara. Krek. Oke, langsung saja kita cobain IGM. Oke, this is IGM. 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 Nah, tapi the bestnya tuh ayam. Ayam Iya. gorengnya IGM itu ya? Take this one. Iya. Lu duluan aja, gua udah. paha soalnya. Gue udah. Oh, lu nggak mau lagi? Kan lagi pesan lagi satu lagi. Oh iya, ini sekalian nih datang. Nah, paha kan kebetulan. Nah, oke. Oh, enak banget lagi abis baru digoreng. Baunya, Tor, gue harus props ke es teh manis yang segede ini, Wak. Sama kepala gue, hampir satu size. Iya. Ini namanya es teh montok ya, kalau nggak salah ya? Emang iya? Emang iya? Enggak, itu dia sarkasme. Enggak, jadi banyak yang ngejek Excel tuh montok. Enggak, sama sekali enggak. Menurut lu Excel montok gak? Iya, montok. So, montok tuh gimana? Montok tuh berisi gitu. Tembem. Iya sih, Oh. kayak lebih ke oh my god. Lu cobain ayamnya dulu. Oke, gue cobain Karena lu ayamnya. as a food reviewer kan. Gue tuh bawel juga sama makanan. Gue tuh cuman word of mouth, gue kencang ke teman-teman. Oh. Ini enak gitu. Lu harus datang gitu. Cobain ya ayamnya ya. Enak, Enak. enak. Wah, Enak kan? Luarnya crispy, dalamnya empuk. oke. Coba ya, gua jelaskan biar kalian mengerti rasanya. Wah, wow. Enak. Ini yang unik. Jadi Apa? ayamnya tuh sebenarnya kelihatannya kering dari luar. Pas lagi dipotong itu lumayan kering, tapi ternyata di dalamnya tuh lumayan juicy. Walaupun nggak sejuicy itu, yang kayak ayam-ayam yang kayak ayam apa ya? Yang gemuk-gemuk gitu. Terus yang bikin unik adalah makin lu gigit, rasanya tuh nggak makin memudar. Rasanya tuh apa ya? Rasanya tuh stabil banget, rasa gurih dari si serundengnya ini. Entah kenapa dalam-dalam juga rasa serundengnya gitu loh. Asin, gurih, asin, gurih, asin, gurih, asin, gurih. Gitu aja seterusnya. Kayak apa ya, nggak terlalu ekstra gitu loh rasanya. Jadi comforting, kayak Masih bisa dikunyah, kayak pengen dikunyah terus. lanjut terus. Kadang suka ada ayam yang kayak makin dikunyah tuh rasanya tuh udah makin Hilang. udah ini mah rasanya udah cuma Tekstur doang. sisa serat doang gitu. Iya, tinggal Kalau tekstur. ini enggak, ini rasanya keluar terus makin lu kunyah semakin keluar. Lu berarti harus grogotin tulangnya. Lu isepin tulangnya tuh. Rasanya sama keluar, juga. Keluar terus. Lu bisa makan tulang nggak? Bisa. Ini tadi pas gue beauty shot, gue minta Victor untuk dibelek supaya dikasih lihat dagingnya. Terus nggak bisa, kita kira ya ini mah tipe yang keras, biasa aja gitu kering. Ternyata ya. Lanjut. Lanjut. Sama apa dia terkenalnya cabai hijau, apa dendeng cabai hijaunya. Cabai hijaunya tadi gue udah coba juga enak sih. Kalau bilang apa Excel? Singkongnya. Daun singkong. Biasanya ya gue makan Padang, daun singkong itu tuh nggak ada rasanya. Kayak rasanya tuh dari si kuahnya. Tapi gue ngerasa daun singkong ini tuh Oh, ada justru rasanya kayak ya? rasa. Ngeresep ke dalam ya. Iya, ngeresep ke dalam. Gila, ayamnya tuh masih crispy banget ya. Krenyes gitu. Terus makan tulangnya sih. Tulangnya gue udah makan semua nih. Sumpah enak banget Oke, tulangnya. kayak bokap gue aja suka makan tulang ayam. Ya tapi beda tulang ayamnya ini tuh nggak keras gitu loh. Masa sih? Emang eatable ya. Edible. Edible. Biasa lu do ASMR nggak? Nggak. Enggak. Jadi cuma purely lagi makan gitu. Yoi, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Oh, gue belum coba telurnya. Oh, cobain Boleh deh. boleh dong kalau ingin, tangan gue kotor. Gue baru gigit tulangnya. Edible. Enggak, lu isep-isepin aja tetap Gitu. rasanya tetap ada. Di dalam ada. Lo harus cobain tulangnya tuh. Nggak bisa, gue tadi gue udah coba gigit. Jangan tulang gedenya, tulang kecilnya. Ada yang janggal nih. Satu orang pakai sendok garpu. Wah, lu ngejudge anjir. Nah, Parah banget. hargai perbedaan. Ayamnya gede sih. Nggak ada yang pesan rendang. Ada. Oh iya ya. Oh iya ya. Di sini rendangnya enak. Gue nggak makan rendangnya sih di sini. Tapi harus dicobain nggak sih? Harus cobain nih, cobain. Nggak apa-apa. Kita pesan lagi ya, Tor. Rendang sama kikil. Itu harus dicobain di tiap masakan Padang. Oh iya ya, kikil juga ya. Pak, Tapi pada bilang, beberapa orang ya, bilang nasi IJM itu kering. Tapi gue suka banget karena dia tuh satuan gitu loh. betul. Biasa kalau Kayak- nasi Padang tuh udah plok gitu ya. Iya, kayak udah langsung kebentuk gitu lah. Kalau ini kan kayak, enggak. Gue suka sih yang ini.
Sumpah gue dari tadi nggak bisa berhenti makanin ayamnya. Ya, gue kira scam anjir, gue kira ya ini this is just another nasi padang please. Beneran, jujur. Jujur. Ayam popnya menurut gua nggak gimana banget sih. Cuman yang bagi yang orang biasa kan takut sambal ya. Kalau yang nggak suka pedas, itu sambalnya nggak pedas. Sambalnya kayak manis tomat gitu loh. Menurut gue mereka nih, kalian kalau kesini harus pesan telur dadarnya guys. Iya. Ini udah Telurnya enak, enak banget anjir. sih. Coba dong, coba. Dia tuh pakai apa ya Tor? Yang bikin dia ada crispy kulit crispy pitisnya ini. Itu apa ya? Minyaknya dibikin panas banget, baru ditaro. Tapi dia bisa banyak gitu kayak layernya tuh kayak Itu pakai minyak panas. Makin lu aduk pas lagi ini kan minyaknya udah panas. ya. Terus lu taruh kayak gitu. Makin lu aduk, itu makin tebel harusnya, makin kayak fluffy gitu. Ya, fluffy banget. Telurnya enak. Rendang dan kikil sudah datang guys. Ini kalau ke Padang, ini yang harus dicoba Pak. Kikil. Kikil dan Ada tuh yang makan. Kalau ke Padang tuh, gue biasanya yang harus dipesan itu pertama dadarnya. Kita harus cek dulu dadarnya kayak gimana. Dan ini menariknya di sini ada 2 tipe dadar. Ada dadar Padang yang tebel kayak gitu tuh, ya. Sama ada dadar. Mirip-mirip kayak dadar warteg Iya, sebenarnya. mirip-mirip kayak dadar warteg. Dia tipis tapi ada si kulit telurnya gitu yang fluffy gitu. Dan gue rekomen yang itu, yang tipisnya itu. Dadar harus pesen, rendang harus lu cobain, daun singkong sama kikil. Kalau gue biasa itu paketnya. Gue mau ngecek nih tempat Padang tuh legit apa enggak di situnya lor biasanya. Basah apa kering? Rendang basah ini. Basah-basah. Ini dalamnya agak kering sebenarnya. Tapi luarnya masih basah banget nih, gua pisahin nih bumbunya. Ntar yang mau bumbu banyak siapa tuh. Dit, lu mau nggak rendang? Bagi dikit aja. Markicop nih, Markicop. Markicop ya, gue coba ya. Itu. Biasanya nggak sih? Bumbunya beda. Bumbunya yang unik. Tapi setelah dimakan rendangnya empuk banget. Gue pikir bakal rendang kering, empuk banget ternyata. Flavorful gak sih? Banget. Kalau dari pengalaman gue makan rendang-rendang di tempat Padang, rendang tuh kalau dari rasa sebenarnya kebagi 2 doang. Rendang manis atau rendang pedes. Ya asin gurih pedes. Di sini yang asin gurih pedes. Jadi buat kalian yang nggak bisa makan pedes, nggak bisa makan rendang pedes, di sini rendang yang nggak bisa. Ini rendang pedes. Terus dari segi tekstur, pas digigit seratnya tuh langsung kebelah-belah. Jadi itu termasuk empuk sebagai rendang. Yang gue sukanya ada tekstur lemaknya. Kayaknya lu dapat potongan yang ada lemak. Gue dapat dari lemaknya. Untuk bumbunya sendiri yang bikin unik menurut gue adalah ada rasa-rasa gosong di dalam sini sih. Biasanya kalau misalnya yang dimasaknya nggak terlalu lama, biasanya gurihnya tuh ya udah gurih kelapa gitu loh. Ya. Gurih rendang. Tapi ini kayaknya dibikin overcook sedikit, kayak dibikin agak gosong sedikit buat nimbulin ada rasa chartnya gitu loh, chartnya gitu. Jadi ada wangi ekstra yang uniknya gitu loh, nggak cuma rasa rendang doang, tapi ada rendang dengan aroma chartnya gitu loh. Mantep nih Pak. Mantep Pak. Gue paling nggak bisa menjelaskan makanan. Pokoknya enak aja. Udah Gitu. enak, cobain aja. Kalau enak enggak gitu. Tapi menurut tuh the main star di sini siapa? Ayam lah, gila. Ayam sama telur. Ayam sama telur. Gue cobain kikilnya dulu. Kikil IJM. Kikil tuh aslinya tuh tulisannya kayak L ya. Empuk banget. Empuk banget ya, Dit. Empuk banget. Cuma yang gue perhatiin patternnya loh. Di sini dominan gurih. Makanan. Tapi lu lebih suka Padang yang manis atau yang gurih asin? Gurih asin. Kalau gue karena nggak bisa makan pedas, gue manis. Oh manis. Gua tergantung mood. Kalau Oke. lagi pengen manis, kalau lagi gurih. Cuman ini emang cenderungnya gurih sih. Tapi Kayak suka. Kayak apa ya? Kayak di marinate-nya lama banget gitu loh. Iya ya, kayaknya iya deh. Sampai dalam gitu loh soalnya. Lu bisa jelasin secara detail nggak kenapa makan pakai tangan itu enak? Sensasinya, kayak lu bisa to the detail gitu loh. Lu bisa rasain teksturnya bukan hanya dengan indera pengecap, tapi dengan indera peraba. Itu dia loh. Iya. Apalagi yang makanannya banyak begini. Aneh nggak sih? Kenikmatan makanan itu tuh bisa di taste kelima-limanya. Mata, visual, Wah, iya. kuping, hidung, Rasa. mulut. Iya. Betul. Terus kalau udah cuci tangan gitu masih tetap bau itu? Nggak masalah. Kayak ibarat tuh gini, kalau tangan masih bau abis masak, abis makan tuh kayak pejuang-pejuang zaman dulu abis perang nih ada war scar-nya. Itu dia, kayak ini kebanggaan gua nih. Iyalah gua abis motong kunyit makanya bau gitu kan. Kuku gua kuning semua. Gila. Gue masak Indomie bisa cuci tangan nggak tahu berapa kali. Gila lu ya. Ibarat tuh kalau orang nge-gym ada kapalan di sini. Oh, anak gym nih. Nah, gym nih masih. Tangan lu bau pada. Iya lah, gue baru makan di IGM. IGM. IGM gitu. War Kayaknya scar. banyak yang nggak tahu ngomong IJM deh. Itu IJM cuma buat
Habis video ini pasti jam. IGM biar keren. Ini kayak ayam yang ada di Bogor gitu loh, kayak ayam serundeng itu kelasnya tuh. Makanannya tuh kayak makanan Padang, tapi homey, Padang rumah gitu loh. Kayak lu bisa makan yang berkali-kali, tiap minggu pun lu gak bakal bosan. Bener. Ya ayamnya very on point. Yang gue suka tuh ayamnya tuh kulitnya biasa ya Tor. Kalau ayam goreng kayak begini, ada yang kulitnya ketebelan. Bukan kulitnya, kayak dia tuh bagian yang garingnya itu terlalu tebel, jadinya jadi alot. Tapi kalau ini tuh tipis banget. Rasanya tuh kayak kulit ayam digoreng. Ini tuh rasanya kayak chicken wing, kulit sama isi dalamnya itu. Teksturnya tuh sama kayak itulah, kayak chicken wings yang ada di Malaysia. Iya itu. Kayak luarnya garing crispy, Kayak tapi dalamnya tuh masih juicy kayak wings. yes. Kayak chicken wings. Kayak wing. Jadi ayam itu setahu gue ada jusnya di kulitnya. Nah, rasanya tuh kayak gitu. Ya lemak kulitnya itu loh, rasanya tuh kayak gitu. Tapi ini yang bikin gila sih, dagingnya resep banget sih sama bumbunya, gila banget. Ngeresepnya bukan sampai ke daging doang, tapi sampai ke tulang. Disuntik dari dalam tuh kayaknya. Sumpah lo harus giniin ayamnya. Kenapa? Enak banget. Lo harus grogotin ayamnya. Gimana caranya? Pakai tangan. Gerogotin ke Ini mau cobain. Dikit-dikit. pakai tangan. Bentar ini gue potong tuh. Ayo pakai tangan Tor. Wah enak banget. Ya. Wah, boleh deh pakai tisu. Oh akhirnya pakai tangan. Ya, tisu dong, Dit. Oh tisu. Iyo, pasti dalam hati Victor kayak iyo, oh my god. So oily. Lu bayangin kalau lagi nyetir gitu terus set bau ayam gitu, aneh anjir. Ya udah lu gak usah nyetir. Gak usah nyetir. Berarti Bau lu nggak apa-apa. indra penciuman lu main kenceng. Oh iya, parah banget. Ya. Udah. Bener, tidak penciumannya si Victor. Tahu dari mana anjir? Lu pernah cerita? Iya, waktu itu dia kayak nebak-nebak koruptor di Indonesia, tiba-tiba bener. Kayak dia nelfon KPK nih. Gue bisa nundus nih. Ini pasti pelakunya adalah Dia tuh kayak, wah ada bau-bau tikus rakyat nih dekat gua. Ternyata bener. inisialnya kalau nggak atau enggak Nah, kalau yang sama, iya nggak Dit, yang waktu itu gue pernah ngomong kalau misalnya Iya, maksud lu yang... ya kan? ya kan? Iya. ya nggak. Gak berani dia. Biasa tuh abis makan tau gak sih rasanya nggak mau makan lagi? Atau kayak, aduh gua nggak mau makan di sini lagi. Kayak itu semua orang deh, abis makan nggak mau makan. Tapi lagi. kalau ngomongin rasa kenyang ya, lu abis menang the most popular kreator di TikTok, lu pernah nggak abis udah menang nggak mau menang lagi gitu, lu pernah? Atau lu ketemu kreator lain, Enggak. nggak menang siapa ya ini? Lu pernah gitu kayak? Itu mah Justru lu, anjing. tahun ini gue kayak, oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak menang. Soalnya waktu Karena itu udah pernah tercapai. menang. Soalnya waktu itu udah pernah, jadi kayak oh ya udah gitu loh. Lebih kayak kepengen kasih ke yang lain. Lu pernah nggak kayak ketemu kreator-kreator baru, terus, jangan deket-deket, nggak ada bau-bau piala? Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak dong, justru kalau kreator baru tuh kayak unik karena mereka kan punya segmennya sendiri kan. Misi Jadi masing-masing kayak, ya. wah dia pinter banget, idenya pinter banget gitu. Misalnya kayak Sebenernya props sih guys. Yang diomongin tuh bener, karena waktu itu gue ngajak collab si Jeremy, terus Jeremy tuh bawa dia, jadi gue nggak ada plan collab sama si Erika. Terus dia mau diajak main aja. Mau aja gitu, masuk ke dalam videonya. Terus gue nggak ngasih ke skrip karena nggak enak gitu kan. Jadi ya bener. Ya udah, lu bisa atur gak kayak minggu depan kita yang menang gitu? Atau kayak tahun depan gitu kayak JWS bersih gitu. Aminin aja dulu. Amin. Tapi lu masuk ke TikTok gak? Masuk. Oh udah masuk. Udah gue pribadi. Ini pribadi baru pribadi sih, belum yang kayak Jawas gitu. Soalnya kalau Excel kan emang udah ada segmennya sendiri. Suka bikin apa namanya? Surga dan neraka. Ya, sketsa lah. Sketsa. Yang gue mau angkat lagi nih, yang mau gue highlight di sini Tor, dari minta izin awal untuk syuting di sini. Oh, lu WhatsApp ya? Gue WhatsApp itu ramah banget. Oh ya. Kayak even dari karyawannya, oh iya kak, ntar saya oper ke ownernya ya. Dioper ke ownernya juga, oh boleh, mau jam berapa, mau hari apa gitu. Ada yang perlu disiapin nggak? Sampai ditanya gitu, kalau nggak ya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya kalau bisa ditolak pun sebenarnya nggak masalah juga sih kalau kita. Cuman ini kayak kaget aja gitu ya. Iya, justru yang ramah-ramah gini tuh yang perlu di-props sih menurut gue. Kayak mereka tuh civil jadinya. Iya. Terus pas gue datang juga tadi kan minta izin lagi ke tantenya juga, oh iya silakan mau di mana? Dia langsung nanya gitu, mau dibantuin. Tadi pas lagi gue berdiri sini juga kayak, makan dulu aja. Padahal lagi beauty shot. Tapi itu tantanya selalu ada. Yes. Every day. Gila. Dia selalu ada. Tapi gue nggak tahu ownernya atau bukan.
Ini ayamnya enak sih jujur. Berarti ini kalian nggak bakal ngelihat Erika Ricardo makan selain di sini. Biasa kan kalian ngeliat Erika Ricardo Wah, kayak begini nih. ya Erika Ricardo begini kan? Atau lagi gini nih, lagi gini tuh, lagi gini terus atau lu cuma ngeliat Erika Ricardo di bandara lagi nangis. Nah, ini beda. Ini first time gue juga. Maksudnya makanan gini-gini gitu. Gimana? Lebih ke, aduh gue lapar bisa cepetan gak sih syuting? Mereka tuh lama banget. Enggak, itu udah cepet banget itu. Oh iya. Itu cepet banget coba. Biasa Tapi tuh kalau misalnya sejam. jangan, tadi kan nasinya udah mulai dingin kan? Kayak gitu kita biasa kayak udah dingin. Tapi kita akan jelasin kalau misalkan pas dimakan, tapi Ini kita mungkin udah ini dingin karena ya udah dingin. kondisinya. Itu pasti kita kasih tahu mereka. Dan biasa penontonnya juga udah tahu. Kita tuh selalu udah sering kasih tahu kalau syuting tuh biasa datang pagi makan siang, datang siang makan sore. Biasa lebih niat lagi. Oh ini makanya, tapi ini enggak sih? Ini cepet banget. Ini cepet banget. Ini cepet banget. Soalnya pertama makanannya Padang, kedua ada lu. Iya. Kayak tadi gue sambil nikmatin juga, gue kayak, oh iya lu pada syuting. Kayak. Biasa di dapur, udah dibawa, ini diapain ya, diangkat satu-satu. Oh ini satu-satu nih buat teksturnya ntar pas lagi jelasin, kayak gitu. Gitu Oke. biasanya. Tapi menurut lu rate ya 1 sampai 10. Oke. Nah ini. Oke. Panas untuk nasi Padang di daerah GSBSD lah. Oke, buat gua pribadi atau Gua harus satu-satu? lihat harga dulu. Oh iya. Enggak, jangan lihat harga dulu berarti. Oke. As Oh taste. jangan. Kalau as taste aja, gua kasihnya di 8. Oke, kalau misalnya gue pribadi, makanan-makanan in generalnya ya, 7,5. Tapi karena ada telur dan ada ayamnya menurut gue spesial banget sih. Iya. Gue itu harus pisahin dan ayamnya itu kayak bisa gue kasih 8,5. Telurnya bisa gue kasih 8,5, tapi sisanya buat gue pribadi 7,5. Iya. Tapi ayamnya emang juara banget, bener-bener. Menurut gua ya gua setuju sama Victor. Rata-rata ya 7,5 lah. Cuman ayam dan telurnya emang spesial dan susah kasih nilai itu susah. Iya, kalau Karena Padang menurut gua banyak. Gue tuh ambil tengah justru karena ada yang di atas ada yang di bawah, gue ambil tengah. soalnya menurut gua ini bukan makanan yang kayak makan di situ enak banget, tapi kayak Makan di situ karena ayamnya kayak- enak banget. Iya. Kayak Pongseng. Kayak Wing Hang, Pongseng karena menunya banyak, kita bakal tunjukin, lu cobain hakaunya, lu cobain bakmi polosnya gitu. Kalau mau diambil rata-ratanya, tengah-tengahnya gue 8. Ya, oke lah. Karena dihitung dari servis, dari servisnya bagus. ya servisnya bagus. Servisnya bagus. Servisnya Terus tempatnya Es aja dikasih banyak banget lagi. Iya. Iya. Segede gini ini porsi apa? Porsi inilah. Kenapa dilempar ke gue? Gue juga belum mikir. Gue belum siap, Tor. Gue lagi bengong gitu. Yaudah, ayo Erika, pantun dulu Erika. Kalau misalnya kita biasa ditutup dengan pantun. Iya, pantun. Boleh Kita gua tungguin bikin sampai dulu, lu Mas. bisa. Spontan aja. Spontan. Enggak usah Uy. jauh. Ya. Oke. 5 4 3 2 1, silakan. Gak bisa. Ending kita nggak pakai pantun, kita cuma kerjain lu doang. Tapi panjang banget lagi. Jangan lupa ke IGM karena IGM itu untuk anak gauls. IGM. Gauls. IGM. GSBSD. Ya. Yaudah, segitu aja. Ya. Thank you Erika udah collab sama kita. Follow Thank you. Erika di TikTok dan Instagramnya walaupun Erika sudah lebih banyak dari kita jauh. Tahu, bahkan followers dia sama subscriber Bos dia, followers dia. Duh, pusing. Nggak ada setengahnya kita. Tapi nggak apa-apa, lu bagi angkatan gue tuh kayak wah mantep banget sih. Maksudnya one of the main konten yang bakal ditonton. Amin. Terima kasih. High praise. Nah, beneran, tapi beneran angkatan gue ya. Ntar hidungnya Excel gede loh. Udah gede. Ini gue lagi senyum nggak bisa stop. Tolong. Ya udah. Thank you, dadah. Bye-bye. Oh, Tiap lu hari gua Ponti. Pontianak. Enggak, sebenarnya gue lo emang orang Kalimantan? Enggak, gue orang Bandung. Cuman ngomongin Kalimantan tuh kayak langsung keinget Wah. nasi campur gitu. Wah, lu pernah ke Singkawang nggak? Nggak pernah gue. Wah anjir, gue sehari di sana bisa makan 7 kali. Wow, Enak gila. banget. Gue tuh suka banget tapi nongkrong di Icisan. Tadi malam gue dari Icisan. Oh, Icisan tempat ngopi aja sih kalau Nggak, buat gue. biasa gue makan di Porky, terus habis itu malamnya ke Icisan. Kemarin gue ke Porky, enak banget Porky anjir. Ya kan? Lu paling suka apa Porky? Nasi babi tore. Oh, kalau gue paling suka Nggak, justru tapi kan ada banyak yang kayak kepala babi, Iya, apa gitu. babi puternya nggak sih, enak banget. Enak, tapi gue nggak suka terlalu banyak lemak. Gue nggak suka lemak yang kayak, tapi cowok gue suka. I see. Cowok gue suka. Wah, lagi ngomongin cowok LDR ya? Mm-mm. LDR berapa lama lu?
Jadi gini ceritanya. Tunggu. Enggak. Lu beneran sedih apa kagak sih? Enggak, gue sedih banget. Kemarin gue nangis seharian. Waduh. Gila. Jadi ini mata masih bengkak. LDR sekarang berarti tahun ketiga. Third year. Oke. 1 tahun lagi. Tapi dia mau kerja lagi di sana. Jadi kayak nggak tahu ya, Jeremy Owen ini sangat-sangat rumit ya. Tapi gini, LDR itu enaknya kalau misalnya nih contoh dia lagi kuliah sekarang. Nah kalau dia lagi kuliah tuh gue bebas. Terus habis itu kalau misalnya gue udah tidur dia juga bebas gitu loh. Jadi nggak perlu kayak kontakan setiap hari. Kalau misalnya di sini kan minta ketemuan setiap hari kan kayak kapan ketemu Sabtu Minggu full pacaran gitu. Tapi kalau LDR tuh kayak jadi ada waktu masing-masing. ada waktunya, ada waktu masing-masing. Bisa gitu. produktif ya. Yes, agree di sana. Gue dulu soalnya mantan LDR-LDRan juga. Di mana? Gue waktu gue di Bandung, masih kuliah di Bandung, cewek gue itu kerja di Jakarta. Jadi pramugari. Jadi gue total 3,5 tahun pacaran. Iya, pramugari. Total 3,5 tahun pacaran. 3 tahun setengah pacaran. Cuman 9 bulan awal yang gue nggak LDR sama dia. Sisanya LDR. Sisanya Tapi LDR. bolak-balik gak? Susah ya, waktu zaman dulu tuh gue zaman kuliah. Jadi gue jarang banget ketemu, kecuali emang dia pas lagi ada flight ke Bandung atau nggak dia lagi ke Bandung. Ada angkatan berapa sih? Gue angkatan, waduh, coba tebak. Ah, tebak-tebakan umur Victor. Kalau menang kita hadiahnya disponsori sama Erafon ya, iPhone 15. Lu tau nggak? Nggak, bentar. Kakak gue kan bukan 3 tahun, 4 tahun. Astaga. Ada road rage ya. Parah banget. Lu udah berapa tahun jadi content creator? Gua berapa lama ya? Gua lama banget anjir. 6 atau 7 tahun deh kayaknya. 6 atau 7 tahun? Iya, 6 atau 7 tahun. Lu juga udah lama kan sebenarnya, Rick? Bentar itu dulu. Oke. Udah 27? Enggak. Sekarang enggak umur Hampir. 27? Enggak lah. Ketuaan atau kemudaan? Ketuaan. Ketuaan? 25? 17 dia. Enggak lah. Gua 30 tahun. Gua 30 tahun. Seriusan? Seriusan gua 30 tahun. This year? 31 Iya, 30? 30 tahun ini. Tebak umur nih. Dari mukanya. Tepok. Lu kenal dia dari mana? Gue kenal dia, dikenalin temen gue. Jadi temen gue editornya JWS dulu, terus dia harus pergi, jadi gue gantiin, terus gue dikenalin. Ya, terus nggak lama Adit juga pergi ke US. Enggak lama gue pergi. Ah, pergi ngapain ke US? Jadi Kuliah. Oh, Ayo. Ayo tebak umurnya berapa? gue tahu. Berapa? Tebakan gue kali ini kayak bener. 24. Wah, bener. Kayak sekarang sekarang Adi tebak umur Erika. Iya, gue nggak tahu. Ayo, gue tahu. Gue tahu. Gue tahu. Kalau Gua- ketuaan gua- lu marahin ya? Iya, gue udah tinggal sendiri. Heeh. udah menang Sih. TikTok. Udah menang TikTok. 22. 21. Betty. Iya, 21. Oh, 21. Tahun ini 21 atau 22? Tahun ini 21. Gila masih muda banget. Lah, beda sama gua beda 9 9 tahun. tahun. Iya, satu bos. Balik lagi ke Owen. Balik lagi ke Balik lagi ke Owen, Owen. gue mau nanya nih. Hmm. Lu kenal sama Owen dari mana? Dulu waktu pindah dari SD ke SMP, gue kan beda sekolah dulu. Ya. Terus pindah ke SMP kan bareng. Tapi sebelumnya tuh udah lihat-lihat siapa sih yang di SMP Dian Harapan dan Mogot ini gitu. Terus kayak lihat, katanya dia terkenal, katanya. Karena Abad. Abas apa? Anak basket. Oh iya. Anak basket, ganteng. Ya. Ya udah kenalnya dari sana. Bukan kenal sih, cuma kayak waktu itu OSIS dia sempet jadi bukan ketua, kayak Pengurus OSIS itu pengurus lah. OSISnya. Pokoknya gue seksi paling jelek, seksi hadiah. Ditaruhnya. Gue baru dengar tuh ada Tapi gue sesi baru hadiah. masuk. Jadi gue ngurusin hadiah doang, hadiah buat turnamen gitu-gitu lah segala macam. Terus habis itu Ini abis ini osis-osis yang jadi seksi hadiah nih tersinggung semua. Iya, anjir, di cancel Seksi paling jelek, Iya. katanya Iya, Rika tapi Ricardo. Ingat. Iya, masuk partai sosmed lagi. Terus habis itu cuman kayak hai doang. Oh, kenal lah ini satu OSIS gitu. Kelas 8 masuk ke kelas baru, tiba-tiba ketemu pas lihat list kelas. List kelas bareng. Nah, dia tuh di kelas itu nggak kenal siapa-siapa, gue nggak kenal siapa-siapa. Gue cuma taunya dia. Oh, dia nih orangnya. Terus tiba-tiba dia nyamperin, "Woi, kita sekelas." Padahal nggak kenal. Oh, SKSD aja Iya, gitu ya. SKSD, "Woi, kita sekelas. Nanti duduk bareng ya," gitu. Wah, udah itu. Wah, itu mah. Terus gue kayak, udah. nah, Tapi dia selalu yakin dia ngomong sama lu. nah, orang cuma Erika apa Erik Thohir nih? Siapa tahu ada Erik Thohir di belakang lu. Siapa Yuk, tahu. Er, duduk bareng yuk. nggak ada yang tahu, Nggak ada siapa yang tahu, tahu. ya. Terus habis itu tiba-tiba randomly dia bilang, nanti duduk sebelahan ya, gue traktir deh di warung depan. Terus gue kayak, Waduh. apa sih? Terus habis itu hari pertama kita duduk sebelahan beneran. Kan diatur sama absensi sekolah kan. Oke. Absensi guru lah gitu, diatur kayak
nomor 7 sebelahan sama nomor 16 waktu itu. Terus duduk sebelahan kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi waktu itu gue masih ada cowok. Dia udah punya cewek juga, gue juga udah punya cowok. Habis itu gue putus, gue curhatnya ke dia. Terus dia putus, curhat-curhatan gitu. Banyak sering terjadi. Makanya nggak boleh. Adit curhat. Makanya salah satu tips relationship adalah kalau ada masalah tuh jangan pernah cerita ke orang lain. Betul. Selesain dulu. Apalagi ke temen nggak boleh juga. Betul. Temen bias. Apalagi teman yang lawan jenis. Betul. Wah, itu apalagi. Terus abis itu dia tuh kayak deketin gue, tapi dia kayak main-main sama banyak cewek juga di kelas. Waduh, Ih. parah banget. Jeremy, Parah banget. ini konten harusnya tentang Erika, sorry Erika, tapi kayaknya thumbnailnya bakal Jeremy Owen pemain di SMP Dian Harapan. Iya, udah Enggak, lu boleh nanya ke temen-temen gue yang cewek, dia tuh kayak playboy gitu loh, tapi dia bilang definisi playboy emang apa gitu. Itu defense every Ya playboy. kan? Ya kan? Gue dulu juga kayak gitu. Oke. Gue dulu juga kayak gitu. Oh, lu playboy tuh? Enggak, gue gak kayak gitu, tapi gue nanya aja supaya jadi playboy. Jadi gue udah suka banget sama dia, tapi dia tuh nggak pernah nunjukin. Oh. Dia nunjukin ke semua cewek gitu loh. Selain lu gitu. Gila, Jeremy. Gue juga, jadi kayak kadang deketnya ke gue, kadang deketnya ke cewek lain gitu. Oh. Kadang kayak nggak jelas gitu lah, sampai akhirnya naik ke kelas 9. Oke. Kelas 9 itu dia suka ke rumah gue sama temen-temennya, iming-iming ngajarin lukis, bantuin kerjain tugas art. Oh, lu dari dulu emang suka lukis? Suka berarti? ngelukis, iya, tugas art. Gue kayak oh ya udahlah, tapi gue masih suka. Terus lama-lama tuh temen gue bilang, lu cuma digunain sama dia gitu. Soalnya dia minta gue bantuin tugas mulu, gitu loh. Laptop gue dipinjemin, apalah segala macem. Ini happy banget. Jeremy. Sampai akhirnya gue mau move on. Dari Jeremy? Iya. Udah tuh, gue move on, gue udah kayak gak peduli lu mau minta tugas art, gue gak mau bantuin lagi segala macem. Tapi gue sakit hati. Nah, lanjut. Gue deket sama Kakel. Siap, Satu tahun kelas. di angkatan, Siap. 1 tahun di atas gue. Siap. Coki Pardede. Iya, sama Coki. Terus deket lah, 3 bulan udah deket. Tiba-tiba pas tahun baru, si Jeremy Owen ini kirim teks panjang banget. Dia confess kalau dia suka sama gue, sedangkan gue udah sama Kakel. orang lain, Kakel ini. Baik. Gue kan kayak, Baru ditolak kerasnya itu. Parah nih Excel anjir. Lanjut. terus gue kan kayak, kenapa lu nggak ngomong dari awal? Tapi di sisi lain gue kayak, ya gue udah sama Kakel lagi, gimana dong nih Kakelnya gitu. Terus itu dalam waktu sebulan udah jadian sama Owen. Oke, baik. Ya, anak muda lah namanya lah. Tapi itu bener-bener chaos banget. Mau nanya dong, Apa? apa tips and tricks kalian bisa tahan selama LDR? Yang pertama pasti lu bakal cemburuan. Maksudnya lu nggak bakal tahu cowok lu di sana tuh main sama siapa, Anxious, apalagi ya? kalau misalnya contoh cewek lu tuh main sama cowok yang dia baru kenal. Ya. Betul. Caranya adalah kenalin. Kayak lu kalau misalnya baru hangout, lu video call. Gue tiap kali hangout sama temen baru, gue selalu video call. Nih Jay, kenalin, ini gitu. Ya. Kenalin ke temen-temen lu. Kedua, kalau ada masalah jangan cerita. Lu mau cerita ke temen deket lu juga bias jatuhnya. Betul. Jadi lu selesain dulu berdua, baru lu cerita ke Ceritain temen apa yang lu. terjadi. Kemarin gue nangis gini segala macam. Tapi udah selesai gitu. Nggak tahu ya, gue tiap malam tuh masih sleep call sama terakhir sama-sama effort. Jadi misalnya gue tiba-tiba bisa beliin dia makanan di Belanda out of nowhere. Pakai apa tuh? Pakai aplikasi Belanda atau enggak gue minta temen yang beliin. Gue tinggal transfer. Gitu. Lu ngomong bahasa Belanda gitu. Ik bin. Itu emang nggak ada teman-teman Jalannya Indonya. Ik lebedik. Itu Jerman. Itu jaga. Dulu ya, pas gua di US tuh itu time zone-nya parah banget kan. Oh Jadi, iya. Iya. Banget sih. Gua tiap jam 5 pagi gua bangun karena di sini jam 7 malam. Terus kayak gua tapi teleponannya gua tidur karena gua cuma bangun untuk telepon, habis itu gua tidur lagi. Ya itu salah lu deh. Stupid things we do for love. Stupid things we do for Karena love. jam 5 pagi cuy. Terus Ya habis itu itu nggak jalan berapa lama, berapa bulan, habis itu udahan sih. tapi seru, LDR tuh seru banget. Lu kalau misalnya lagi kayak gini nih, contoh lagi jauh tuh lu ngerasa kayak wah ternyata gue sayang banget ya sama dia. Waduh. Iya nggak sih? Kalau lu dijauhin. bener. Pakai ini ya, third person gitu ya, third person view gitu, lu ngelihat diri lu
Gila ternyata gue Iya, gue kayak ini manusia yang sayang banget sama manusia itu yang di iya, dalam. karena feelingnya tuh baru muncul kalau misalnya orang itu nggak ada. Banyak hal yang baru berasa anjir ini kayaknya precious banget kalau misalnya Udah nggak sesuatu ada. itu udah nggak ada. Betul, Nah, betul itu banget. dia. Oh my god, deep banget ya, deep banget coy ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia lagi balik dari Belanda ke Indo tuh rasanya baru pertama kali ketemu lagi. Jadi kayak kan apalagi kalau lu love language-nya physical touch ya. Wah, capek banget lah itu. Iya, gue mengerti banget. Gue harus ke Belanda nih, terus main Bumble gitu. Terus lu balik lagi ke Indo. I have to go. I will be back next year. Siapa tahu 5 tahun gitu ya. Iya. Ini kanan ya. Shit, gue baru kepikiran, tapi Gimana, ini salah Chan? banget coy. Apa? Gue baru kepikiran. Oh. Guys. Harusnya tuh kita makan di tempat makan favoritnya Erika sama Jeremy. Wah iya bener juga. Bener Tempat juga. makanan favorit. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Seriusan? Masak, dia kok suka masak. Oh iya. Masak di rumah. Biasa masak apa aja emang selain nasi Dia goreng? kok selalu masak nasi goreng. Cuma nasi goreng doang. Kreatif sekali Jeremy. Mungkin gara-gara di Belanda nggak ada nasi. Dia, oh nasi deh mumpung lagi di Indo gitu. Enggak, cuma nasi goreng dia enak. Oh nasi Gua- goreng apa biasa? Nasi goreng pakai kecapnya banyak banget. Sambal sama lapcong. Waduh. Itu yang bikin enak, lapcongnya. Ada kon itu kalau bisa. Sini gue keluar dulu lah. Iya. Gua parkirin. Kita sudah sampai di IJM. Iya. Jadi IJM itu singkatannya Indah Jemi. Keren aja gitu. Lihat kan suka disingkatkan. IGM. Kita ke IJM. IJM. yuk. IGM. Indojit Gram. Indofit. Indojit Oke kalau gitu kita langsung pindah ke dalam dulu.